Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas atau menjelaskan materi tentang birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Nama-nama yang akan menjelaskan materi ini adalah Fahmi Yunas, Fairuz Wafik Angelika, Feby Khairani, Fitriana HS, Friska Alivia, dan Gilang Dwi Saputra. Materi yang akan kami bahas di dalam birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru ini yaitu pengertian birokrasi, karakteristik birokrasi, strategi birokrasi, permasalahan dan tantangan birokrasi, pemerintahan pada masa Orde Baru, perilaku birokrasi, kinerja birokrasi, budaya patrimonial, 3 pilar kekuasaan, dan upaya politisasi birokrasi. Maka dari itu teman-teman, jangan di-skip dulu ya video ini, karena kita akan mengetahui penjelasan yang ada di dalam birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Baiklah, penjelasan pertama yaitu pengertian birokrasi yang akan dijelaskan oleh Fahmi Yunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fahmi Yunas, Fairuz Wafik Angelika, Feby Khairani, Fitriana HS, Friska Alivia, dan Gilang Dwi Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian birokrasi. Jadi, birokrasi itu merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki. Jadi, di dalam birokrasi terdapat yang namanya struktur tatanan organisasi, bagan dan pembagian kerja, serta hierarki yang terdapat di dalam suatu lembaga. Jadi, dari suatu organisasi terdapat namanya struktur tatanan, di mana ada pemimpin dan anggota serta bawahan-bawahan yang lainnya. Terdapat bagan-bagan di mana terdapat bagan yang memetakan di mana posisi pemimpin, di mana posisi sekretaris, dan di mana posisi bawahan-bawahan yang lainnya. Serta ada yang namanya pembagian kerja. Jadi di dalam birokrasi terdapat yang namanya pembagian kerja. Pembagian kerja ini dilakukan oleh pemimpin kepada para bawahannya sesuai dengan apa yang dikehendaki pemimpin. Jadi pembagian kerja ini diperlukan. Anggota diberi tugas kepada dari atasan atau pemimpin dan anggota melaksanakannya. Contoh, sekretaris diberikan tugas oleh pemimpinnya. Di situ terdapat pembagian kerja antara sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota yang lainnya. Dan juga terdapat hierarki kepemimpinan. Hierarki kepemimpinan ini berfungsi agar ada antara tanggung jawab antara pemimpin dan anggota, dan tanggung jawab anggota dengan pemimpinnya. Jadi dari semua yang itu tadi berguna untuk apa? Untuk menjalankan tugas agar lebih teratur. Jadi dengan pembagian kerja ada struktur tatanannya dan hierarkinya. Jadi pembagian tugas, menjalankan tugasnya itu lebih teratur agar mencapai kepada tujuan yang lebih efektif. Seperti pada pemerintahan terdapat struktur tatanan organisasi mulai dari presiden hingga pada para menteri. Terdapat pembagian tugas antara presiden, menteri-menteri yang lainnya, serta lembaga-lembaga legislatif yang lainnya, dan hierarki serta pertanggungjawaban antara presiden dengan lembaga-lembaga di bawah presiden dan lembaga di bawah presiden kepada presidennya. Jadi semua itu berguna untuk menjalankan tugas-tugas yang agar lebih teratur supaya mencapai tujuan lebih efektif. Jadi birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas. Terdapat otoritas di dalam birokrasi ini yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Jadi di dalam birokrasi ini terdapat berbagai macam peraturan, banyak yang harus dipatuhin dalam birokrasi tersebut.
Gunanya itu apa? Untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggota yang di dalam birokrasi tersebut. Jadi setelah di dalam birokrasi menentukan yang namanya peraturan dan anggota mematuhinya, maka semuanya akan terorganisir di dalam birokrasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai karakteristik birokrasi pemerintah Indonesia. Jadi secara konseptual, birokrasi yang ideal itu adalah birokrasi yang profesional, yakni birokrasi yang handal dalam memberikan pelayanan, aspiratif, akuntabel, netral, dan menjalankan aktivitasnya selalu dilandasi oleh etika. Misalnya nih dalam pelayanan. Nah, pelayanan ini harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pelayanannya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, maka kebutuhan masyarakat terkait dengan kecepatan, keramahan, ketetapan, dan biaya murah. Pelayanan ini juga harus dilakukan secara aspiratif dan akuntabel. Selanjutnya, secara ideal, birokrasi hanya akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil apabila mempunyai sikap dan perilaku yang netral. Maksudnya itu, birokrasi pengawasannya sebagai lembaga yang berorientasi pada pengawasan dan pengawasannya yang efisien dalam setiap kegiatannya. Jadi para perilaku birokrasi harus memberikan pelayanan secara netral, tanpa melihat derajat, agama, dan suku seseorang. Nah, selanjutnya itu ada etika, yaitu perlakuan yang baik dari petugas pelayanan. Jadi masyarakat pada umumnya memerlukan perlakuan yang ramah, tepat, disiplin, dan penuh perhatian. Dengan perilaku yang demikian seperti ramah, tepat, dan disiplin itu akan membuat masyarakat menjadi senang, dan sebaliknya mereka pun akan menghargai petugas maupun instansi pelayanan. Nah, strategi birokrasi. Jadi pada masa Orde Baru terciptalah strategi korporatisme. Nah, apa itu strategi korporatisme? Jadi strategi korporatisme ini merupakan strategi dalam pelayanan sistem perwakilan jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuannya untuk meniadakan konflik antar kelas ataupun kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki pandangan terhadap pluralitas sosial politik maupun budaya. Nah, jadi korporatisme itu merupakan cara yang dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah yang ada dengan melakukan integrasi perwakilan dari masyarakat guna mempengaruhi pengambilan pembuatan kebijakan publik. Sistem perwakilan tersebut tentunya tetap diatur oleh negara. Sistem korporatisme ini juga berkaitan dengan hubungan antar negara dengan masyarakatnya. Nah, hubungan tersebut dijalankan untuk menguntungkan semua pihak dengan mengkomodasi negara tersebut. Jadi, sistem tersebut mengedepankan peran masyarakat dalam otonomi negara, sehingga memperkecil kemungkinan adanya peluang untuk penguasaan yang otoriter dan absolut. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan dan tantangan birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Sepanjang periode kemerdekaan Indonesia, birokrasi memiliki peran penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Selama masa Orde Baru, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan. Selain itu, birokrasi telah berperan penting dalam menopang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi. Birokrasi itu sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kepotensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Namun demikian, pada kenyataan birokrasi yang ada di Indonesia tidak sejalan dengan perannya yang besar
dalam tata pemerintahan sebagai satu organisasi formal. Birokrasi juga tidak dapat menjalankan ketentuan sesuai yang digambarkan tersebut. Setelah itu, pasca runtuhnya Orde Baru pada akhir 90-an mendorong menguatnya upaya reformasi birokrasi untuk memperbaiki citra buruk yang melekat pada birokrasi. Berbagai upaya terus dilakukan seiring dengan semakin kuatnya penekanan terhadap upaya pembentuk birokrasi yang ideal serta kondusif untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bisa disebut dengan good governance. Perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat, tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik, pada kenyataannya masih berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih buruk dan jauh dari ideal. Sedangkan di lain sisi kepentingan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Permasalahan bukan hal yang sederhana karena antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Misalnya Indonesia masih dihadapkan kembali dengan sistem desentralisasi yang dijalankan sesuai otonomi daerah. Birokrasi pemerintah Indonesia. Budaya patrimonial dalam diri birokrasi Indonesia membawa esas negatif dalam bentuk patologi birokrasi. Rekrutmen tidak didasarkan pada rasionalitas tetapi berdasarkan kedekatan personal. Kemudian, untuk mempertahankan hubungan antara pemimpin dan bawahan, maka bawahan akan berusaha mempererat hubungan impersonal sehingga muncul fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui upeti otoritas berwenang dan lain-lain. Birokrasi menjadi sulit netral dari kepentingan-kepentingan karena dalam birokrasi melekat berbagai penyakit antara petugas berwenang. Secara konseptual, sudah lama birokrasi diharapkan netral, antara lain tidak dibenarkannya aparat birokrasi menjadi anggota partai politik. Realitas birokrasi mengungkapkan berbagai faktor yang cukup kuat. Pertama, pembinaan yang cukup lama dan sistem Orde Baru membuat perilaku birokrasi menjadi tidak netral, dengan keharusan sikap monolitas pada satu kekuatan politik yang kuat. Perilaku itu tidak mudah berubah karena pada kenyataannya sebagian besar birokrasi atau pejabat publik yang sekarang berperan belum mengalami perubahan. Kedua, kinerja birokrasi dewasa ini merupakan hasil tarik-menarik dan berbagai kekuatan yang masing-masing membawa nilai yang berbeda-beda. Antara lain, lembaga legislatif, organisasi kedinasan, organisasi profesi, organisasi politik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sifat kinerja tersebut mudah berubah dan tergantung pada dominan atau kontrol yang lebih kuat dalam tarik-menarik tersebut. Ya, karena keterbatasan kantor bahkan kekosongan kerja, maka rekrutmen para pejabat khususnya atau pada pegawai umumnya lebih berdasarkan rekomendasi dari pihak berwenang atau pejabat penting yang memiliki ikatan kekeluargaan atau organisasi. Selain profesionalisme, pejabat atau pegawai yang bersangkutan juga sulit bersikap netral karena memiliki ketergantungan moral pada pejabat yang menempatkannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ketua departemen adalah orang yang pertama dari salah satu anggota partai atau kekuatan politik yang berbeda kepentingannya. Namun, pejabat dan perwira di bawahnya dapat menyelesaikan dengan kepentingan atasannya. Artinya, perilaku netral pejabat publik di suatu departemen sulit diterapkan jika pemimpinannya sendiri dalam posisi netral. Yang bersifat makro adalah ketergantungan pada kekuasaan di luar sistem birokrasi itu sendiri. Artinya, kekuatan pihak luar instansi pemerintahan, terutama lembaga internasional, yang memberikan kepemimpinannya dalam birokrasi seperti permodalan dan teknologi. Intervensi mereka baik melalui pendekatan kepada pejabat kunci dalam demokrasi maupun secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Saya Fitriana akan membahas tentang kinerja birokrasi pada masa Orde Baru. Pengertian kinerja adalah penampilan hasil karya personal baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi, dan kinerja dapat dilakukan secara individu maupun secara kerja kelompok personal. Pemerintahan pada masa Orde Baru lebih menggunakan birokrasi untuk mengurus kehidupan publik.
dalam arti fungsi regulatif daripada fungsi pelayanan publiknya, menjadikan birokrasi sangat tidak terbatas kuasanya dan sulit dikontrol masyarakat. Bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya melayani dengan baik, tapi perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Cara kinerja birokrasi, administrasi yang sangat berbelit, proses administrasi yang lama, tunduk pada satu perintah atau komando. Yang kedua, transparansi, sangat buruk karena pengawas tunduk kepada presiden. Yang ketiga, akuntabilitas, sangat buruk karena tanggung jawab langsung kepada masyarakat. Yang keempat, efisien kinerja. Infisien terlihat dalam bentuk mampu untuk ditekan karena partisipasi publik sama sekali belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Subutra. Saya akan menjelaskan 4 pilar kekuasaan di masa Orde Baru selain Golkar dan ABRI. Yang pertama, sentralisasi, yaitu Orde Baru memilih model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam birokrasi. Pada awal kelahiran Orde Baru, penguasa berdalih bahwa sentralisasi salah satunya dalam bidang birokrasi adalah satu-satunya pilihan yang bersedia untuk menyokong proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat. Yang kedua, otonomisasi, yaitu sejak awal kelahirannya Orde Baru berupaya meminggirkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan secara umum, di mana penguasaan dan rakyat disekat di dua ruangan yang terpisah. Inilah otonomisasi, yakni proses yang mengarah pada pembentukan kekuasaan otonom vis masyarakat yang pernah disebut oleh Carl Jackson sebagai burokratik politik atau kepolitikan birokratik. Dan yang ketiga, personalisasi, yaitu kekuasaan yang memusat dan otonom kemudian dipersonalisasi di tangan Presiden Soeharto. Proses ini terutama terlihat tegas semenjak akhir 1970-an, segera setelah Presiden Soeharto berhasil mencapai sukses dalam 3 proyek sekaligus, yakni reseleksasi lingkungan, elit politik di sekitar presiden yang loyalitas yang terjaga yang dijalankan sejak peristiwa Malapetaka 5 Januari. Pengumpulan 3 sumber kekuasaan sangat menentukan di tangan Presiden Soeharto, yaitu Presiden Kepala Negara, Panglima Tertinggi ABRI, dan Ketua Dewan Pembina Golkar, dan pelembagaan format politik otoritarian melalui berbagai regulasi ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, yang keempat, sakralisasi, yaitu Orde Baru tidak hanya menjalankan sentralisasi, otonomisasi, dan personalisasi, melainkan juga sakralisasi. Kekuasaan diposisikan sebagai suatu yang sakral, yang tidak bisa hilaf, yang tidak bisa bersalah, bebas dari kritik, tak bisa dituntut, digugat, dan apalagi dijungkirkan. Operasi kekuasaan seakan-akan hanya mengenal 2 aturan. Pasal pertama, penguasaan tak bisa bersalah, dan pasal kedua, jika penguasa bersalah, lihatlah pasal pertama. Jadi karena itu birokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pada masa Orde Baru seperti dijelaskan sebelumnya, kecenderungan tersebut tidak lepas dari konfigurasi kultural, ekonomi, dan politik ikut membentuk profil birokrasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya politisasi birokrasi pada masa Orde Baru. Politisasi birokrasi adalah memuat organisasi birokrasi bekerja dan berbuat dalam arti taat dan patuh sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Untuk memahami praktek politisasi birokrasi yang terjadi di Indonesia akan mudah jika kita memilih pemerintahan Soeharto. Pada masa Orde Baru, proyek politisasi yang paling dominan didasari oleh
kekuatan penguasaan negara akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, politisasi birokrasi cenderung diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kekuatan birokrasi yang mampu memperkuat basis perekonomian penguasa negara agar bisa secara efektif mengendalikan warga masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, segitulah penjelasan kami tentang birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat untuk yang menonton, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.